Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'adakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Al-an, alhamdulillah, wasalna ila al-bab al-khamis, ala wa huwa al-imanu bil malaikah. Taib, langsung saja kita langsung masuk ke pelajaran ya. Setelah sebelumnya kita membahas iman kepada Allah beserta rukun-rukun tauhid ya, jenis-jenis macam-macam tauhid. Kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat ya, yang merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6 itu. Di bab ini kita akan belajar tentang takrif ya, pengertian daripada iman kepada malaikat, apa itu malaikat, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, serta samaroh, buah atau hikmah ya dari mengimani malaikat. Lahid hadhis surah. Ini dia, perhatikan gambar di bawah ini. Ini dia ada nama-nama malaikat ya. Ini nama-nama malaikat yang hanya diketahui ya. Ingat ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. Bahkan dalam riwayat suatu hadis dikatakan itu jumlah malaikat itu 7 kali lebih banyak daripada jumlah manusia. Saking banyaknya malaikat itu. Dan malaikat itu hidupnya di mana? Di langit ya. Kalau kita di bumi, kalau malaikat itu di langit. Ini semua perkara gaib ya, yang wajib kita imani. Kita lanjut at-tamhid ya. Ini kata pembuka ya, kata pengantar daripada bab ini. Al-imanu bil malaikati wa huwa ruknu asani min arkanil iman. Ini dicatat, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua ya. Dicatat, rukun beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Ini ana rasa antum udah hafal semua ya, karena masalah rukun iman ini udah antum pelajari di SD. Adapun yang kita bahas tentang rukun iman ini kita akan bahas secara mendetail ya. Kalau di SD paling antum cuma disuruh hafal. Kalau di sini kita akan bahas secara detail. Kita lanjut. Walladzi la yassihu al-imanu abdun hatta yukirra bihi. Seseorang itu tidak akan dikatakan beriman sampai dia mengimani atau mempercayai adanya malaikat ya. Fayu'minu biwujudihim wa bima rada fil kitabi wa sunnah min sifatihim wa af'alihim. Kita wajib ya mengimani akan adanya malaikat itu. Wajib kita percaya bahwasannya malaikat itu ada sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, sesuai dengan sifat dan pekerjaan mereka ini, malaikat ini. Ini di di Al-Qur'an dan di hadis ini dikatakan bahwasannya malaikat itu khuliqa min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya ya. Dan malaikat itu tidak diberikan nafsu. Beda dengan kita manusia. Kita manusia ini diberikan akal dan diberikan nafsu. Ketika kita ketika kita memakai akal kita untuk berbuat baik, meninggalkan segala bentuk keburukan ya, berbuat kebaikan, masya Allah, yang seperti ini nih, mereka itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kita diberi nafsu, bisa menahan nafsu kita, bisa mengarahkan nafsu kita untuk tidak berbuat keburukan. Itu kita ketika seperti itu, kita ini lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya kalau manusia itu kerjanya ya hanya berbuat buruk ya, kerjanya selalu ya menyusahkan orang, apalagi manusia itu hanya berbuat kejahatan, padahal dia sudah diberikan akal untuk berpikir tapi hanya menuruti nafsunya. Orang-orang yang seperti ini kata Allah di surah surah At-Tin ya, watini wazaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia itu dengan
bentuk yang paling sempurna ya. Dan kami juga kami hinakan manusia itu serendah-rendahnya karena mereka ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Begitu ya, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau apa lagi, nggak mau sedekah, nggak mau dengar nasihat. Ini kata Allah, ini orang-orang seperti ini lebih hina daripada binatang, bal adol, bahkan lebih sesat ya. Ini dia dalil yang menunjukkan bahwasannya kita wajib beriman kepada malaikat. Surah Al-Baqarah ayat 285. Ini sudah mau ayat-ayat terakhir ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Seorang rasul itu beriman kepada apa-apa saja yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman juga ya. Kita ini insya Allah orang yang beriman ya. Selama kita mau beriman kepada Allah dan apa-apa yang diwajibkan di rukun iman yang 6 ini. Kullun amana billah. Orang-orang beriman itu percaya semua yang Allah beritakan ya. Dan juga mempercayai, mengimani semua yang di rukun iman yang 6 itu. Billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan lain sebagainya. Juga di di surah lain ini, Al-Baqarah juga ya, ayat 98, man kana aduwalillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, dan rasulnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin. Sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir ya, yang kafir terhadap nabinya, kafir terhadap malaikatnya, kafir terhadap Allah, maka Allah musuh mereka. Wa qad hakamallahu azza wajal bil kufri ala man ankara wujudal malaikah. Di sini juga disebutkan bahwasannya orang-orang yang mengingkari keberadaan malaikat ya, orang-orang yang tidak percaya dengan malaikat ya, kata Allah, mereka itu dianggap kufur ya, dianggap kafir, tidak Islam. Walam yu'minu bihim, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya dia telah tersesat dengan sangat jauh. Rukun iman ini diibaratkan suatu bangunan ya, yang mana rukun-rukunnya ini merupakan bagian daripada bangunan itu. Ustadz kasih contoh ya, kasih gambaran. Misalkan rumah ya, gimana kalau rumah nggak ada gentengnya, nggak ada atapnya, apakah rumah ini bisa ditinggali? Tentu tidak bisa ya, karena tidak bisa menahan dari hujan atau panas terik matahari. Bagaimana juga kalau misalkan rumah itu nggak ada dindingnya ya, gimana kita mau mandi ya, selalu kelihatan, mau tidur kelihatan, maling mau masuk mudah, atau rumah nggak ada lantainya ya, nggak bisa dipakai tidur. Seperti itu juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, orang-orang yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6 itu, maka imannya tidak sempurna ya. Karena seperti tadi itu bangunan itu, kalau ada satu bagian yang tertinggal maka tidak bisa ditinggali. Kalau pintunya ketinggalan, nggak ada gimana? Itu game antum ya. Nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak ada pintunya ya, nggak usah disebutkan gamenya apa. Kita lanjut. Al-faslu al-awwal, ta'rifu bil malaikah. Pengertian daripada malaikat. Wal malaikatu lughatan jam'u malak. Dalam bahasa Arab itu malaikat itu merupakan bentuk jamak. Jamak itu artinya lebih dari 2 ya. Artinya banyak ya. Mufradnya, tunggalnya malak. Malak itu satu malaikat ya. Kalau malaika banyak malaikat. Itu aja ya bahasa simpelnya. Tidak tahu antum udah belajar mufrad, jamak, musanna atau belum ya. Jadi malaikat itu bentuk jamak ya, yang berarti banyak malaikat. Kalau malak itu satu. Wal malak asluhu malak. Naqalat harakatul hamzah fihi ila sakin. Maksudnya malak. Aslinya itu dibaca malak panjang, tapi ya karena
Untuk memudahkan dalam bahasa Arab itu dihapus ya alifnya, jadi malak. Summa huzifat alif, nggak usah terlalu panjang kita bahas. Ini dia maknanya secara bahasa. Malaikat itu merupakan minal alukah wal malaikah hiya risalah. Sama seperti Rasul ya, malaikat itu dalam bahasa itu artinya utusan ya. Wal malak li'annahu yablughu anillah ya. Dikatakan malaikat karena menyampaikan sesuatu dari Allah, menyampaikan wahyu kepada nabinya. Cuman malaikat khusus untuk untuk makhluk Allah yang diciptakan dari nur ya, dari cahaya. Kalau nabi dari kalangan manusia. Yuqalu alaka itu ya, dicatat makna malaikat secara bahasa yaitu utusan ya. Karena dikatakan utusan karena dia menyampaikan wahyu dari Allah. Adapun malaikat secara istilah syar'i adalah khalqun min khalqillah, makhluk yang diciptakan Allah. Malaikat juga makhluk ya. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan ya, karena malaikat itu adalah ciptaan Allah. Kita ulang, malaikat adalah makhluk Allah, ciptaan dari ciptaan Allah. Khalaqahumullahu azza wajal min nur, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Marbubuna musakharun, malaikat ini tunduk dan patuh kepada Allah, karena malaikat itu hanya diberi akal ya, tidak diberi nafsu. Dalam hadis dikatakan itu ada malaikat yang kerjanya hanya sujud aja. Dari dia diciptakan sampai malaikat ini mati kerjanya sujud. Ada juga malaikat yang diperintahkan untuk untuk ruku ya, kerjanya ruku aja sampai malaikat ini mati ya, karena malaikat juga mati ya. Ubadun mukromun, ini hamba yang mulia, karena tidak pernah melakukan dosa ya malaikat ya. La ya'sunallah, tidak bermaksiat, tidak pernah membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Wala yusofuna bidzukur wala anusa, wala unsa ya, anusa atau unusa ini. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya, karena diciptakan dari cahaya ya, beda dengan kita. Kita diberikan nafsu oleh Allah, karena nafsu manusia itu tercipta ya. Kalau manusia nggak punya nafsu ya nggak ada namanya dalam bahasa biologi itu ya, berkembang biak ya. Malaikat itu nggak ada ya, langsung Allah ciptakan dari nur ya, nggak ada namanya malaikat itu buat malaikat ya. Kalau manusia mungkin buat malaikat kecil ya. Itu bahasanya manusia ya, bahasa kiasan. Kita lanjut. Wala yakuluna wala yasrobun, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum, karena dari cahaya ya. Tidak makan dan tidak minum. Wala yumilluna wala yattabi'un, maksudnya apa ini wala yumillun? Malaikat itu tidak pernah merasa bosan ya. Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, ada yang diperintahkan sujud sampai malaikat ini mati ya. Wala yattabi'una, dan tidak ikut-ikutan ya, tidak mengikuti siapapun ya. Dia hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wala yatanakahuna, tidak menikah, tidak kawin. Wala ya'lamu adaduhum illallah, dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah ya. Yang jelas jumlahnya lebih banyak ya, 7 kali lebih banyak daripada manusia. Waqad arrafaha ba'duhum bi annahum ajsamun nuriyah. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya malaikat itu merupakan ajsam nuriyah. Maksudnya ini tubuh yang tercipta dari cahaya ya. Jiwa yang ajsam itu bagian tubuh ya, yang tercipta dari cahaya. U'tiyat kudratan ala tasyakkul wa tadahur bi askali mukhtalifah. Ini juga ulama mengatakan bahwasannya malaikat itu diberikan sesuatu oleh Allah untuk dapat menyerupai manusia ya, untuk dapat menciptakan bentuknya ya, untuk dapat merubah bentuknya. Ini sebagaimana malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia yang tampan ya, yang bersih, tampan dan lain sebagainya. Wal malaikatu humul alimul ghaibi makhlukun abiduna lillah. Sama seperti tadi ya, malaikat itu makhluk gaib,
yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Makhlukuna abidun, diciptakan oleh Allah, hanya beribadah kepada Allah. Walaysa lahum min khosais rububiyah. Dan malaikat ini tidak punya khosais rububiyah dan uluhiyah. Artinya malaikat itu tidak disembah ya, dan juga tidak diyakini bahwasanya malaikat itu yang mematikan, yang menghidupkan. Mereka hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Memang malaikat ada yang diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa, tapi semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Walaqahumullahu ta'ala min nur wa manahumul inqiyat. Allah ciptakan ciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan Allah berikan kepadanya itu al-inqiyat at-tam, ketaatan yang sempurna. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membangkang atau menolak perintah Allah. Wal quwa ala tanfidhihi, dan Allah beri kekuatan untuk malaikat ini agar bisa menjalankan segala tugasnya. Ini saja yang kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.